Iwan, Doni dan juga Dodo ya, mungkin perlu dijelaskan nih tentang Aira, apa saja latar belakangnya yang melatar belakangi terbentuknya Aira ya, kemudian juga tujuannya nih apa aja gitu ya, selain daripada pentas musik ya, kemudian ada visi misi tentu ya yang akan diemban gitu ya ke depannya ya. Kayak siapa nih yang mau menjelaskan? Kayaknya lebih Abdul lebih ke vokalis deh. Oke, baik. Ya, silahkan. Bang Iwan ya. Iwan, saya panggil apa ya? Rekan ya. Oke. Baik, rekan Iwan, silahkan. Pada awalnya sih kami sebenarnya kami ini adalah band reguleran di kafe. Biasa awalnya kan kayak gitu. Oke. Pertama kami juga belum punya band, belum terbentuk lah, era ini pertamanya belum terbentuk. Terus masing-masing aja mungkin dulu ya, gitu dulu masing-masing aja, terus gitu, si Dodo sama bandnya, si Doni sama bandnya, saya juga gitu kan. Kemudian lama-kelamaan mungkin lama-kelamaan chemistry itu ketemu gitu makin enak. Gimana kalau katanya Dodo kan si gitaris ini, gimana kalau kita bikin band aja ya gitu kan. Saya ya setuju aja. Tersalur bakat. Tersalur ya kan. Terus juga band-band yang punya karya sendiri di tanah laut kan juga jarang. Ada lah beberapa kan, tapi yang sekarang yang saya tahu sih Dan Seven sama kami aja sih yang tahu kan. Sisanya ya belum tahu sih. Masing-masing sisanya bencuan ya. Iya, masih agak kabur-kabur gitu ya, putih abu-abu. Iya. Oke. Nah, terbentuknya pada tahun berapa nih, Wan? Terbentuknya pada tahun 2020. 2020 berarti memarahi Jarurang Bahasa Banjar ini memarahi 2 tahun bulan ya? Berapa doh? Aku lupa bulan berapa tuh. Bulan Juni. Bulan Juni tanggal 2021 kan? 2021 ya? Oke. Oh 2021 lupa. Berarti ini hampir ulang tahun yang pertama nih ya, anniversary. Iya, yang pertama. Kan sama-sama bulan Juni nih, tinggal tanggalnya aja. Oke. Nah, lalu apa nih visi misi yang diemban? Visi misi yang diemban mungkin Dodo yang bisa jelasin. Bagaimana nih Dok, menciptakan apa nih warna musik tersendirikah atau apakah gitu? Kalau visi misi sih Bu, kita lebih ke apa ya, lebih ke produktif aja sih. Kalau untuk karya-karya kan udah banyak sih contoh-contoh. Kalau misalkan di tanah laut yang banyak jadi acuan kita dari band-band yang terdahulu, termasuk band sang drummer di samping saya siapa iya nggak tahu mana Bung Iwan dan Seven itu salah satunya acuan kita kalau di Pelihari ya Bu ya. Termasuk senior ya, senior tua Bu, jelas senior sekali band panutan pastinya tua ya Ini seru banget nih kalau pas ketemu gitu ya, main musik satu grup, wah asik banget. Iya, bisa semalaman nih ya, nggak bosan-bosan orang nontonnya. Iya, pada produktif ya. Nah, produktif. Lalu selama ini ya, selama kurun waktu hampir 1 tahun ya, sudah memasuki di bulan Juni ya, 1 tahun. Ini apa aja yang sudah dilakukan selain daripada pentas musik, mungkin ada apa lagi gitu. Kalau dalam untuk perjalanannya kurun waktu 1 tahun sih kita lebih ngerjain lagu Bu. Oke. Ada berapa lagu sudah yang di dalam 1 tahun kita nge-post mini album. Mini album ada 5 lagu ya. 5 lagu. 5 lagu. Lumayan sambil berjalannya ini album kedua gitu ya. Lumayan lama. Sebelumnya itu kan memang belum terekspos. Namanya udah direncanain dari tahun kemarin. Oke. 5 lagu. Iya, lumayan nih dalam 1 tahun bisa dapat 5 lagu. Luar biasa nih. Iya, inspirasinya. Ini ciptaan sendiri kan? Ciptaan sendiri. Ini biasanya nyiptakannya nih bareng-bareng atau sendiri. Ini biasanya begini, seniman itu ya ada saat-saat tertentu yang inspirasinya itu keluar gitu. Apakah tengah malam, apakah subuh, ataukah di suatu tempat yang sunyi, di gunung, di laut begitu ya. Benar. Iya, ini bagaimana nih proses terciptanya? Kalau proses penciptaan lagu sih lebih ke kata Bunda tadi. Iya. Bisa subuh. Kalau ulun sendiri sih jam 2 subuh baru dapat inspirasi. Nah, itu gitu. dia, iya.
Tahu persis kita kalau bilang aja suka begadang gitu ya. bujur. Iya. Oke. Nah, terus yang lainnya gimana ini? Beda-beda lain. Andil yang lainnya beda-beda ya. Jadi maksudnya kalau pas Doni misalnya habis Isa nih ya baru ketemu inspirasinya gitu ya. Ditulis di telepon ke teman. Saya ini gitu ya. Meskipun temannya udah tidur gitu kan, nanti subuh bangun lagi ya, atau nggak bangun-bangun. Iya, sehingga tercipta 5 lagu ini. Nah, 5 lagu ini dalam kurun waktu 1 tahun ini sudah ditampilkan di mana aja? Sejauh ini sih masih di Kota Perayhari untuk live tapi kalau yang apa namanya sudah rilis digital sudah rilis digital di semua platform musik lah, dan juga di YouTube juga sudah ada. Kalau yang live-nya pertunjukan musiknya itu apakah secara resmi atau misalnya kawan-kawan nih demi untuk mengeksplornya lagu-lagu ini gitu ya, dengan sukarela aja nampil di mana aja gitu, misalnya di perempatan jalan atau di mana sih tempat-tempat yang strategis gitu. Gimana nih upayanya saat sekarang ini yang sudah dilakukan gimana selama ini, atau misalnya dengan teman-teman kerabat di kantor gitu ya, live yang sudah dilakukan yang saat ini sudah dilakukan baik itu baik launching kemarin ataupun juga pas ada event mungkin yang Anda disempatkan atau gimana saat ini yang sudah ada, atau ada live digital juga. Iya live digital tadi sudah ada ya, atau kiat-kiat tertentu nih yang dilakukan oleh kawan-kawan agar grup musik Aera dengan lagu-lagu ciptaan mereka itu lebih dikenal, bahkan mungkin tujuan akhirnya kan lebih menempel di hati gitu ya Don ya. Iya betul. Iya, apa nih pertunjukannya di mana aja sudah? Jadi kan kita selama 1 tahun ini Bun, itu produktif untuk bikin lagunya dulu. Jadi bikin lagu, bikin aransemen, semuanya sudah jadi. Baru kemarin di tanggal berapa ya, bulan Mei itu kita baru launching. Jadi sebelum launching itu kita belum ada perform di mana-mana untuk Aera Bun sebenarnya. Oh begitu. Jadi kita nunggu launching dulu, soalnya yang pertama tujuannya juga biar menghindari adanya copyright dari mana-mana, karena kita kan belum rilis pada saat itu Bun. Jadi kita nunggu rilis dulu, baru kedepannya akan ada event-event lain yang bisa kita ikuti gitu untuk event streaming. Itu masih dalam planning sih Bun. Iya. Lo kedepannya berarti di tahun kedua ya, berarti event-event live gitu ya. Ada rencana apa nih si Aera Musik ini kedepannya di tahun keduanya ini untuk lebih mengeksplor lagu-lagu ciptaan mereka nih? Pertunjukan di mana begitu, atau ada semacam konser sukarela ya yang dilaksanakan oleh planningnya mungkin ke depan ya? Iya, oleh grup sendiri atau bagaimana? Kalau rencana sih Bu, ini kita ada masukin proposal ke manajemen ASDQ ya. Mau keluar lah. Ngekpos keluar gitu. Iya. Itu sih planning ke depannya. Oke, dan ya di radio ini kan salah satu promosi juga ya, orang perkenalkan Aera, lagu-lagu Aera juga ya. Dan saya ingin bertanya sama Dodo nih ya. Nah, biasanya kan ada di Dewa ada Ahmad Dhani ya. Bener. Di sini agak kelihatan siapa nih? Agak kelihatan yang lebih mendominasi nih. Kalau mendominasi sih kita sama-sama ngerjain. Cuman untuk khususnya untuk lagu sama-sama. Iya, sama-sama. Dan kita tahu kan backgroundnya beda-beda. Saya tahu nih backgroundnya beda-beda. Baik dari musikalitas maupun harmonisasinya juga beda-beda ya. Dan frekuensinya juga beda-beda buat teman-teman semuanya nih. Jadi kalau di One Area saya taunya dia lebih ke agak-agak lebih ngepop, ngejazz juga ya. Dan kalau saya tahu kalau Anda agaknya progresif banget ya. Benar. Dan namun beberapa tahun ini aja sekarang sudah mulai berubah nih, lebih ke harmonisasi ya. Benar. Nah, untuk Aera sendiri deh, siapa yang influencer Anda nih untuk Aera sendiri? Influencernya yang mungkin yang bisa menyatukan collab semua. Influencer maksudnya dari luar atau di dalam? Luar bisa, dalam bisa. Kalau influencer ya, kalau untuk musik kita buka-bukaan aja. Iya, apa-apa. Sebenarnya banyak sih. Banyak iya. Paling ada lebih kan kayak biasa kan kayak yang lebih dominan. Kayak Noah aja kan langsung aja bilang Coldplay. Iya, YouTube.
Langsung aja kan bilang gitu loh. Lebihnya ke kalau ke band Indonesia lokal ya, kita ke banyak banget sih, soalnya kami kan beda-beda seperti Bang Iwan tadi kan, kami beda-beda backgroundnya di era ya, menyatukan di era. Ada yang suka musik kayak sejenis balad Korea kan dimasukin ke situ, terus juga dipadukan gitu ya. Ada yang pop, ada juga progresif kan dimasukin. Kayak gitu. Oke, terus Dok, jadi era sendiri untuk influencernya, jadi influencer lebih kemana gitu, lebih ke band mana ya, mana gitu loh. Lebih ke pop sekarang sih, gitu lebih kayak ke Mahalini untuk aransemennya, lebih ke Coldplay kalau di luarnya, gitu loh. Itu yang saya tunggu gitu loh. Coldplay gitu ya. Iya, saya merasa juga kesana juga sih ya. Jadi mungkin untuk rekan Dodo ya, rekan yang lain juga untuk menyatukan ini kan biasa sulit ya. Benar. Apalagi pas kita set tracking ya. Kalau kita set tracking pasti kita akan merasa sulit untuk menggabungkan. Oh gini saya pasti punya rasa idealis sendiri ya. Benar. Saya ingin masukin light ini nih di lagu ini, saya masukin light ini nih. Tapi yang satunya nggak usah lah, kayaknya nggak bagus. Kayaknya lightnya masuk di sini. Jadi bagaimana menyatukan? Karena itu emang sudah pertanyaan klasik bagi musisi sih ya. Tapi emang itu emang sudah jadi rumus ya. Iya. Dalam sebuah band. Gimana itu Dok? Sulit sekali ya. Perlu gimana ya kalau empat kepala, kalau empat kepalanya menyatukannya gitu ya, susah, perlu pengertian. Itu perlu pengertian, lebih sabar sih. Harusnya lebih sabar. Oke. Ini tadi saya belum mengetahui nih. Kalau Iwan Arya sang vokalis ini selain dari di grup musik ini sehari-harinya di mana nih? Saya bekerja di Gardu Induk PLN. Oke. Yang megang ini di atas itu ya? Oh bukan ya. Itu megang setrum tuh. Gardu Induk. Oke. Kalau Doni sehari-harinya di Pemda ya? Iya, sehari-harinya di Subkoordinator Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Lot. Makanya kan biasanya kalau di lapangan suka tergabung sama tim reporter dari Radio Tuntung Pandang juga. Iya, tapi intinya sebenarnya tergabungnya dengan cewek-cewek. Iya, mereka pasti nyariin Doni gitu ya untuk minta dipoto. Nah, kalau Dodo sendiri sehari-harinya apa? Kalau Ulun sehari-harinya di Pemda juga, Bu. Di Pemda juga, Di subbagian layanan pengadaan secara elektronik. Nah, melihat kondisi dari kawan-kawan yang rata-rata kan mempunyai pekerjaan utama utama. Nah, apalagi tadi dalam yang disampaikan oleh Bang Iwan menyatukan kepala yang banyak semuanya. Ini memerlukan waktu, tenaga dan juga yang kesabaran itu apa sih, kayak mental yang kuat ya dari kawan-kawan. Nah, kiatnya apa nih kawan-kawan mensepakati seluruhnya agar kita tetap berpegang pada itu gitu? Biasanya kalau kita udah nemuin sesuatu, kalau itu ada beberapa yang nggak klop, kita share dulu. Ini gimana nih? Mau gimana ya? Biasanya kita kalau ada sesuatu kita share ke grup, gimana, setuju atau masih ada, masing-masing punya voting ya. Nah, voting ya. Voting. Jadi bagi misalnya sudah sepakat ya, bagi yang mungkin anggaplah secara kasarnya nih kalah dalam voting gitu ya. Harus legowo gitu ya. Harus legowo. Jadi jangan sampai ujungnya nanti berantem gitu ya. Berantem pada keluar grup. Oke. Baik, lalu kalau boleh tahu nih judul lagu dari yang sudah dibuat ini. Oke. Karena nanti saya ingin mengajak para pendengar nih ya, para inspirasi pagi kita untuk mendengarkan. Apa aja nih judulnya? Judulnya dari kelima lagu tadi. Oh iya. Satu apa? Satu Langkah Pergi. Lagu kedua Penantianku. Lagu ketiga Indahnya Cinta Ini. Lagu keempat Tenggelam Dalam Ruang. Lagu kelima Untuk Hati Ini.
Iya, memang kalau yang namanya lagu ya nggak jauh-jauh dengan cinta ya, benar seharian ya. Benar. Dan ini kayaknya modal banget ya cintanya, nggak berkealam gitu sedikit ya, nyentil gitu loh ya. Tapi cinta mungkin memang apakah ini ada terinspirasi juga dalam kehidupan sehari-hari ini? Benar. Untuk cinta ini mungkin kalau dulu sudah on the way ya, udah beberapa harmonik ya, tapi kalau mungkin ya teman yang itu ya Dok yang mungkin enggak, karena lagu cinta kan saya nanya Dodo nih kapan lagi kita balas di sini gitu loh, kapan lagi kita balas di sini. Oh enggak, karena lagu cinta lebih banyak penggemarnya mungkin ketimbang lagu-lagu dan bisa masuk dalam segala segmen ya. Benar sekali. Dan yang lebih didominankan apa Dok? Yang lebih di hitsnya gitu loh. Kalau hit single lebih ke penantianku sih. Penantianku. Iya. Kita ingin dengarkan ya. Bisa. Oke, buat rekan dengar tuh FM. Kita beri sejenak dan tetap bersama kami di 102,3 MHz. Penantianku dari Air Musik. Hati kembali menyatu
Oke, baik, satu lagu dari Airan Musik ya. Tadi judulnya adalah Penantianku. Iya, kayaknya melo ya, melo banget dan kalau bagi anak-anak muda nih kayaknya memang sangat menyentuh kepada perasaan gitu. Mantap. Ya. Langsung menembus ke lubuk hati yang paling dalam. Mantap jiwa. Oke. Dari kelima lagu ini nanti dikemas dalam satu album kan ya? Nah, mini album. Oke, apa nih nama mini albumnya nanti? Ini kebetulan kita udah rilis, Bun. Apa namanya? Tajuknya adalah Kisah Hidup. Oke, tajuknya adalah Kisah Hidup. Iya. Berdasar dengan apa nih? Kisah hidup masing-masing personilnya? Iya. Atau apanya? Begitu diambil dari lirik lagunya atau apa tadi? Sehingga mengambil kisah hidupnya itu? Jadi dari kelima lagu ini sebenarnya kan dari 5 lagu ini ada dari ciptaan Dodo, ada dari ciptaan Iwan, ada dari ciptaan Andi. Nah itu kita karena inspirasinya mungkin datangnya tengah malam, Bun ya. Iya betul. Jadi kita ngumpul tengah malam ini gimana sih caranya supaya kelima lagu ini bisa jadi satu cerita gitu. Iya. Nah jadi kelima lagu ini kita susun gimana caranya supaya bisa jadi cerita dan itu kita susun, maka jadilah cerita kisah hidup gitu ya. Ternyata memang itu pernah terjadi di masing-masing di kehidupan gitu. Oh iya. Bukan di kehidupan kita, mungkin di kehidupan orang lain juga kan. Karena curhat juga kan. Oh ya, ini temen dulu pernah kejadiannya pernah kayak gini gitu. Oke. Iya. Karena juga dalam menciptakan sebuah lirik lagu pasti kita juga mencari inspirasi kemana-mana gitu ya, dari pembicaraan teman ya, orang-orang yang ada di sekitar kita ya, alam semesta dan lain sebagainya. Nah tadi kan penantianku tadi udah. Ada yang gabung. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Acil Eta. Oke, Acil Eta. Iya, ini bukan penggemar lagi, pelaku ya. Pelaku musik. Iya, baik, silahkan Cil. Iya, yang pertama selamat ya buat teman-teman dari band Aira. Kemudian yang kedua mau nanya nih, dari sekian lagu yang sudah diciptakan itu mana sih lagu yang paling jadi andalan gitu? Nah, kalau tadi katanya kan tajuknya kan nanti albumnya cerita hidup ya. Kisah hidup. Nah, kisah hidup ya. Nah, kira-kira nih lagu andalan itu tercipta apakah dari kisah hidup penciptanya atau terinspirasi dari apa gitu. Itu aja deh dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Bisa diulang lagi tadi. Oke. Iya, yang jadi andalan dari 5 ini lagunya yang mana gitu. Nah, lalu lagu andalan ini apakah memang tercipta atas dasar kisah hidup dari salah satu atau semuanya gitu, atau apa aja? Oke. Jadi kalau misalnya andalan, Bun ya. Andalan. Pasti ya dari 5 itu ada nih satu yang diandalkan gitu. Jadi andalan sementara ini sebenarnya bukan prerogatif dari kita, Bun. Jadi karena kita sudah publish di digital platform, dari digital platform itu kita bisa lihat bisa lihat grafiknya. Orang itu lebih seneng kemana sih? Kemana? Iya gitu. betul. Jadi sementara itu yang mana nih grafik yang lebih tinggi? Penantianku. Penantianku. Ini berarti anak-anak muda kita ini banyak yang lagi galau ya. Karena penantianku nih kayaknya tadi lirik-liriknya tuh kayak agak seseorang yang sedang galau gitu ya. Itu menceritakan tentang planning mau nembak sih, Bun, sebenarnya. Oh gitu ya, terima nggak nih? Iya, mau nembaknya nih nembak. Saya tahu nih inspirasinya nih. Saya diam aja nih. Berat ya kalau para musisi ini ketemu sama-sama gitu ya. Sudah tahu gitu bisa dan bisa baca, Bu. Iya, makanya baca walaupun nggak bersuara, Bu, tapi udah tahu. Hot juga udah. Oke, penantianku tadi ya, yang kedua tadi pertanyaan dari Acil Eta tadi. Nah, apakah ini merupakan sebuah kisah hidup dari salah satu personil atau memang kisah hidup dari masing-masing yang disatuin gitu, atau memang ada kisah hidup siapa gitu yang menjadi sebuah inspirasi dari penantianku ya. Penantianku. Iya, lagu penantianku ini sebenarnya lagu kisah hidup dari personil ya. Salah satu personil kami. Lagu ini sebenarnya lagunya udah lama sih terciptanya, udah terkonsepnya mungkin udah tahun 2018 2018.
Ya itu aja sih. Kebetulan lagunya ini diciptakan oleh Andi. Oh iya, kebetulan ya, Andi kita yang lagi berizin di sini. Iya. Nah seperti itu ya. Karena memang lagu ini kan tercipta dari sebuah luapan perasaan. Benar Bu. Ya dari penciptanya gitu ya, bisa mengambil dari orang lain, ya bisa dari pengalaman hidup, pengalaman hidup ya, yang lebih ini biasanya ke pengalaman hidup ya. Jadi agak mudah kita mencurahkannya begitu. Nggak bisa nyampaikan jadi melalui lagu ya. Karena jujur tepat. Lagu bukan hanya sebagai sebuah nuansa hiburan ya, tetapi lagu juga dapat menjadi sebuah luapan perasaan, dapat sebagai penyampai pesan ya. Jadi banyak fungsi ya dari lagu ini. Jadi lirik lagu itu sangat menentukan dari misi apa nih yang mau kita emban dari lagu itu ya. Oke, baik, silahkan drummer. Saya ingin nanya nih sih ya kita para musisi nih ya, kemarin biasanya lengket sama hal-hal seperti ini. Bermain musik itu kan selain hobi ya, passion juga. Jadi ada nggak alasan lain nih buat kamu tertarik sama bikin Aira ini? Kalau sesuatu yang baru atau gimana? Iya, sebenarnya lebih ke sesuatu yang baru sih Bang Iwan. Aira kita mau melimpahkan ide-ide untuk menciptakan lagu. Sebenarnya sih belum, karena kan mungkin kalau misalkan kita ada grup band juga kan, kebetulan gitu. Siapa? Grup band jangan dibongkar di sini bro, jangan dibongkar di sini. Oke, bersama musisi ya, jangan saling mengekspos. Siap. Terkhususnya untuk Aira sih itu kita lebih mau mengeksplor aja musikalitas kita dalam bermusik ya. Itu sih. Karena memang sih ya sekarang kan memang kita tahu ya bahwa banyak sekali di dinamikanya sekarang musik di tanah laut sendiri aja dinamikanya luar biasa ya. Betul. Ada yang emang band buat yang materi. Ada band yang buat emang mengeksplor tadi salah satunya Aira ini ya. Dan saya ingin tanya juga nih bagi Aira sendiri nih ya. Terkait dukungan selama ini nih, dukungan selain dari beberapa band, apakah dukungan dari luar ada yang mungkin sehingga Aira ini muncul di tanah laut? Kalau dukungan sih lebih ke dalam dulu sih, di lokal dulu. Alhamdulillah ada yang support kita di sini kayak komunitas-komunitas. Di situ termasuk LPPL Radio Tuntung Bandang, alhamdulillah. Ya kemarin launching juga kita disupport. Disupport launching saya. Launching perdana itu ya, kita disupport sama Mantri KP DN ya. Oke. Dan kita harapkan juga bagi yang lain juga ya bisa mensupport juga ya. Benar. Untuk kemajuan musik tanah laut juga. Iya, baik SKPD ya yang terkait maupun ibaratnya lembaga-lembaga lain begitu ya. Kita berharap juga ada sponsor ya yang ikut membackup. Benar Bu. Sponsor backup keberadaan dari Aira ini. Nah, tadi tidak dijelaskan nih nama Aira ini sendiri kenapa nih jadi dikasih nama Aira, diambil dari apa gitu? Apa nih yang menjadi sebuah tolak ukur ya kenapa jadi Aira gitu? Kayaknya Iwan lebih bisa jelasin. Oke, ayo Iwan, apa nih? Sebenarnya dari awalnya kami juga kebingungan kan mau band ini namanya apa gitu kan. Kita udah bikin karya ya, bikin lagu, udah jalan 4 lagu ya. Ada namanya. Bukan nama. Banyak kandidat. Banyak kandidat. Mau dibawa kemana gitu lagunya. Band ini mau dibawa kemana? Iya. Ada beberapa nama yang dulu kita bikin, terus ternyata nggak diterima oleh bukan dari label musik dari yang di apa namanya net release. Iya net release nggak diterima. Minimal kan harus 4 digit kemarin kan kayak gitu. Iya oke. Kami ini sedang buntu, cerita ini konyol sih sebenarnya. Kami ini sedang buntu, bingung mau apa namanya ini apa gitu kan. Saya ngelihat di Dodo ini kan dia punya studio rekaman. Jadi di studio itu ada tulisan talent area. Saya balik-balik tulisan tuh area di balik. Konyol.
Terus gimana kalau air aja gitu kan? Terus teman-teman juga setuju gitu. Waduh, nggak ada filosofinya nih. Jadi pasti. Jadi ceritanya lihat label doang nih studio Dodo ya. Nanti saya cabut tuh. Jadi kan kata Iwan kalau area ini dibalik jadi airnya bagus. Sebentar. Terus kan kita searching nih di Google, saya searching. Terus di situ ada artinya. Aira itu cantik. Oke. Semua gue lagu-lagunya cantik semua. Iya. Dan kehidupan grup musiknya juga akan cantik gitu ya. Jadi berjalan semakin dan jalannya tahun, juga cantik. Amin. Iya, semakin tahun semakin menaik gitu ya. Iya. Pada akhirnya ada yang penelpon lagi nih yang bergabung nih. Silakan. Oke. Halo, selamat pagi. Pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jiwa muda nih keluar apa ya? Jiwa mudanya keluar apa ya? Iya, yang jiwa muda ini silakan Pak Har. Jadi gini, saya masalahnya kan ini beda generasi ya dengan saya. Cuma mendengar lagu-lagunya lumayan bagus ini. Iya. Jadi saya cuma saran aja nih sama radio. Kalau bisa lagu-lagu mereka nih di blow up terus lah Bu. Oke, siap. Jadi kan gini. Saya blow up terus Pak. Udah Pak. Ya. Oke. Untuk produk itu kan tergantung tergantung pemasarannya, gimana kita cara mengenalkan. Jadi karena ini Putri Foto Daerah kan, saya berharap terutama radio lah, minimal 1 hari lah album mereka ini diputar kan, jadi kenal lah generasi milenial kan. Kalau kita sih sukanya campur sari kan, tapi bisa dikepungin ya. Kemungkinan lagu-lagu juga asik gitu loh, asik didengar. Tapi ulun melihat drumnya ini ada saingan Bang Iwan. Nah, jadi ulun lah. Ada saingan gimana? Ada drummer bayam. Iya. Terima kasih Pak Har buat omong. Terima kasih Pak Har. Waalaikumsalam. Sukses selalu Pak Har ya. Terima kasih Pak Har. Selamat beraktivitas hari ini ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini di ruang inspirasi pagi kami ya. Iya, mengenai backup ya terhadap lagu-lagu ini. Nanti mungkin kita juga ya karena kan kita ini Radio Tuntun FM sudah tercipta, sudah terbentuk ya lembaga dewan pengawas ya. Jadi mungkin nanti dewan pengawas akan melakukan revisi-revisi mungkin dengan program-program. Nanti mungkin juga ada nanti salah satu program yang memang mengetengahkan lagu-lagu dari band lokal kita gitu ya. Jadi khusus mungkin kayak pasar tradisi pasar modern juga kan ya, ada pojok EKM gitu. Nah, jadi kita nanti juga ada pojok lokal kita ya untuk lagu-lagu yang mudah-mudahan produk lokal. Iya. Banget tuh. Oke, begitu. Terima kasih ya sarannya dari Pak Arianto dan menjadi sebuah pemikiran nanti bagi kami ya. Ini saya garis bawahi nih sarannya. Iya. Baik, selama ini nih kita ke kontribusinya grup musik Aira sendiri ya selama 1 tahun ini. Apa saja nih yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara ini, khususnya Kabupaten Tanah Laut tercinta, khususnya di Belantika Musik Kabupaten Tanah Laut. Jadi dalam 1 tahun ini karena memang kita fokus produksi dulu Bun. Jadi kebetulan produksi kita itu selesainya kemarin Lebaran loh ya, 10 Mei. Iya, jadi setelah Lebaran itu udah selesai semua, mixing, mastering udah selesai semua Bun. Itu baru publish di net release. Nah, setelah publish ini baru kita mulai keluar gitu loh. Mulai mau berkontribusi. Misalnya ada event kayak yang kemarin itu penggalangan dana ya. Iya, kita ya. Yang pas malam Sabtu tadi itu kita juga ikut penggalangan dana untuk korban bencana alam di Kintamani. Bagus. Iya, karena baru launchingnya Bu ya, karena mereka baru launching jadi belum banyak kiprah ya. Iya, tapi ini sudah sekali. Sangat bagus ya, sudah berkiprah di kegiatan sosial. Iya, nah, kedepannya mungkin nanti kita berharap tidak terbatas kan ya grup musik atau apa aja gitu ya. Harus ada melakukan muatan di kegiatan sosial. Ya, betul. Iya, ini bagus nih dan ini semoga juga menjadi sebuah inspirasi bagi kawan-kawan pemusik lainnya ya. Jadi bukan hanya kita ya melulu artinya
konser, kita melulu artinya menciptakan musik, tapi juga kita harus memikirkan juga nih kontribusi kita sebagai seorang pemusik dengan potensi kita yang ada gitu, kita bisa memberi apa gitu ya. Nah dengan demikian kan kalau orang-orang nanti akan melihat ini banyak berkiprah dia, kan nanti akan semoga akan datang gitu ya, sponsor-sponsor, orang-orang yang nanti respon terhadap grup musik ini begitu. Nah, ini waktunya sudah agak sempit ya. Kalau berbicara soal musik kayaknya agak seru ya. Iya, panjang. Saya ingin tanya sama Aira nih ya. Iya. Saya ingin tanya sama Aira nih. Pandangannya untuk musik di tanah laut gimana? Pandangan ya? Iya, menurut Aira baik itu mungkin dari pribadi juga. Kalau pandangan pribadi atau secara ini ya? Keadaan selama ini untuk tanah laut. Kalau untuk band-band di tanah laut gitu ya, sebenarnya sih banyak potensi sih Bang Iwan, banyak potensi. Contoh kayak kami kan Aira pasti ada pemicunya nih kenapa kami berkarya. Salah satunya itu tadi karena kan pemicu dari band-band tanah laut yang luar biasa juga nih karyanya. Lalu kan terikut mau berkarya juga, mau mengeksplor gitu. Itu sih. Iya, pandangannya untuk keadaan musik di tanah laut gimana nih? Menurut Anda sendiri ya atau profesornya? Pandangannya adem-adem saja atau menurun atau bagaimana dari tahun 2000-an lah anggap aja. Boleh ya saya nyampain sebenarnya boleh. Boleh. Oke, ya. Ini kan nanti menjadi sebuah evaluasi ya bagi benar. pemerintah, SKPD terkait gitu ya. Kalau gimana ya? Ya harapannya lah sekaligus ya. Harapannya dari perhatian dari pemerintah begitu ya terhadap grup-grup musik. Nah, itu ya. Jadi gini Bang Iwan, Bunda, selain kami Aira pun kami berharap dengan adanya potensi band lokal di tanah laut ini, event-event pemerintah bisa lebih memberdayakan jasa band lokal. Itu dia yang kita harapkan. Beserta perangkatnya yang ada di lokal play hari itu gimana ya agar lebih terekspos aja sih, selain peningkatan untuk SDM lokal sendiri agar lebih berkembang Bu, dengan lebih maju memberdayakan potensi lokal. Terus kalau bukan kita ya siapa lagi? Iya betul sekali. Dan ini juga salah satu faktor menurunnya atau kurangnya regenerasi seniman atau musisi di lokal tanah laut. Iya, betul sekali. Karena kurangnya pemberdayaan potensi. Saya juga merasa banget ya sebagai saya sebagai yang punya studio musik juga ya. Jadi terasa banget ya. Tahun 2000, padat merayap. Iya. Beda sekarang mati suri. Ini salah satu regenerasi memang sih karena di platform digital ini juga yang salah satunya efeknya juga ya. Platform digital juga efeknya dari penurunan dari kreativitas bermusik ya selama ini ya, dan kurangnya event juga, dan seperti yang disebutkan Dodo tadi bahwa kurangnya event dan juga pemberdayaan lokal ya. Lokal. Kita berharap dari khususnya dari SKPD terkait ya yang membidangi ini lebih banyak melibatkan ya grup-grup musik lokal pada setiap event-event baik pemerintah, event-event wisata ya dan lain-lain begitu ya. Mungkin aja nanti ke depannya mungkin di dalam satu, kan kita ini banyak ya punya objek wisata gitu ya. Nah, satu objek wisata misalnya ada grup band Aira yang memegang gitu, yang menjadi home band ya pada lokasi itu begitu. Nah, Anda pun nanti akan menampilkan misalnya band dari luar, tapi kan band pembuka dan band pembackup-nya itu dari lokal gitu ya. Aira misalnya ya seperti itu. Nah, sehingga ada kalau artis iya sih Bu. Iya. kalau bakat ya sama aja kurang lebih ya. Kurang ya. Nah, ya. Apalagi kalau kita evaluasi tadi ya lagu-lagunya, kemudian juga semangatnya, kemudian juga kualitasnya itu tidak jauh berbeda ya, apalagi dengan yang luar. Nah, jadi kita sangat berharap nih ya kepada lintas sektor terkait. Apa nih yang mau ditambahkan? Silahkan. Sebenarnya bukan cuman musisi aja di tanah laut, tapi dari musisi ini kita juga punya partner yang nggak bisa terpisahkan dari musisi, yaitu sound engineer atau bisa dikatakan ya rental sound system lah. Itu juga
kita juga berharap dari SKPD terkait bisa memanfaatkan ini dari dari lokal juga lah, karena lokal kita pun saat ini juga sudah mulai update, sudah mulai mengenal dengan teknologi, sudah secara sound quality itu sudah jauh lebih baik lah Bun. Iya betul. Iya, karena sangat terkait sekali ya antara grup musik dengan sound engineering ini. Betul. Ya begitu. Nah kemudian juga bagi ini kan segmen kita kan bukan hanya pada remaja ke atas gitu ya, tapi juga kan remaja ke bawah gitu ya. Ya bagi anak-anak yang mereka memang sudah punya bakat, punya hobi gitu ya di bidang musik. Nah ini sangat penting untuk dapat mengarahkan kepada para rental ya. Betul. Nah itu yang kita berharap ya. Ada ekpos lah dari SKPD yang membidangi ya untuk memberikan semacam spot iklan ya kepada masyarakat agar mereka sudah tahu gitu, menuju gitu ya. Wah anakku nih anak belajar gitar kemana nih? Nah gitu. Seperti itu kan. Anakku anak belajar vokalis kemana nih? Mencari Iwan Aryani kemana? Gitu kan. Iya. Jangan-jangan pas dicari lagi di atas ya. Gang setrum. Iya, oke. Iya, masih sempat gak kita bisa mendengarin satu lagu lagi? Mungkin sekaligus ending aja Bu ya. Sekaligus ending begitu ya, baik. Iya. Dan saya ingin juga tanya nih, targetnya nih. Pasti punya target lah. Pasti. Gimana untuk Aira sendiri targetnya nih? Target kedepannya. Target pertama sih sudah selesai. Salah satunya membuat mini album IP ini. Tapi ini masih 80%. Kenapa disebut 80%? Karena kami masih mau ngerjain movie clip untuk lagu terhit satu. Betul harus itu. Kemudian planning keduanya, target kedua, insya Allah kita mau full album 10 lagu ya. Itu sih target. Iya, kita doakan sukses terus. Amin. Semoga dipermudah juga doa-doa teman-teman juga ya. Siap. Kita support teman-teman semua. Balik lagi nih Bang Iwan. Untuk bikin video klip ini kita juga butuh sponsor. Nah itu. Jadi ya mending di sini cepatan ya ini. Kesempatan. Oke. Sponsor yang dibutuhkan itu yang seperti apa gitu? Kalau sponsor yang dibutuhkan, pertama kami butuh tempat Bun. Kita butuh tempat yang proper. Kita butuh video. Videografer ya. Videografer ya. Tim videografer yang bisa mengcover kebutuhan kita. Itu aja sih. Ya kayaknya yang krusial, paling krusial itu sih. Itu tempat ini tempat untuk apa nih? Syuting. Lokasi syuting misalnya kan bisa ngambil di objek-objek alam kita ya. Bisa. Yang mana kita tahu persis tanah laut ini kan kaya dengan potensi alamnya. Ya alamnya sangat cantik ya. Bener. Kalau perlu model bisa saya hubungi saya. Siap Iwan. Gratis. Free bro. Oke, sama asal dikasih pecel aja satu. Ada juga ternyata ya ujungannya. Oke, baik, selain daripada tadi ya masih terbatasnya keterlibatan dari grup musik lokal pada event-event di tanah laut ya, kemudian juga masih terbatasnya sosialisasi terhadap perangkat pendukung ya, sound engineering tadi. Nah terus juga tanah laut ini juga masih sangat terbatas dengan pemerhati musik. Sehingga untuk nanti mengkoreksi ya, meluruskan atau juga bahkan memberikan masukan ya terhadap musik-musik yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang musik lokal itu sangat kurang. Nah dalam hal menyikapi seperti ini nih kawan-kawan, apa nih kiat-kiatnya? Silakan. Kalau kita terbuka sih Bun. Kalau misalnya kita kan baru rilis ya, utamanya ke teman-teman terdekat dulu, atau kayak di kantor kan sama pimpinan juga saya tanya, ini gimana sih Bu lagunya Aira? Menurut dari segi pandangan Ibu sebagai penulis gitu, karena bos saya kan juga penulis kan di kantor kan, pandangannya seperti apa gitu. Itu dari teman-teman. Kalau dari mungkin rekan dengar Radio Tuntuk Mandang juga kalau misalnya mau mengkoreksi lagu kami atau misalnya mau memberikan masukan bisa langsung ke Instagram kami Bun. Apa tuh Instagramnya? Jadi Aira punya Instagram resmi yaitu @airamusikofficial Bun. Aira Musik Official.
Nah, kawan-kawan ya sahabat inspirasi, mulai sekarang nih di follow ya IG-nya Aira Musik official, sehingga dapat melihat ya dan menikmati lagu-lagu mereka, dapat memberikan masukan juga ya, dapat berkontribusi juga. Iya, dan ini juga salah satu mewarnai Belantika Musik Tanah Laut ya, yang saat ini sudah adem ayem ya, karena banyak kurangnya karya-karya. Sebenarnya banyak sih karyanya nih Bu ya, banyak karya saya memperhati juga nih, karena di setiap ada di studio musik ya ada. Terus lagu-lagu baru juga banyak, tapi mungkin mereka nggak nge-track, nggak nge-record ya. Itu tadi karena keterbatasan biaya, pendukung, itulah mungkin ya salah satunya. Dan juga event dan wadahnya juga yang kurang sekali menurut saya. Iya, oke. Iya. Nanti dalam video mungkin ya saran aja nih ya selain daripada mencari mungkin lokasi yang sesuai dengan aura dari lagu itu ya, kita juga berharap ini sebuah ajang sebuah ajang untuk mengekspos potensi-potensi wisata kita ya. Nah, ini juga diharapkan nih dari SKPD terkait khususnya Dinas Pariwisata nih ya. Oke, selamat pagi nih. Ya, cintailah produk-produk Indonesia. Keren. Dapat pendukung ya untuk pembuatan video klip ya dari grup musik Aira ini. Nah, kita ternyata sudah berada di penghujung dari waktu inspirasi pagi kita di hari ini ya. Mudah-mudahan menginspirasi bagi band yang lain juga yang belum terkuak ya. Jadi termuncul kemewahan ya. Iya. Dan saya itu tahu banyak sebenarnya sih ya. Banyak. Betul. Ya, kita berharap grup musik Aira ini akan terus ya menjadi sebuah grup musik andalan untuk Kabupaten Tanah Laut tercinta. Ya, bukan hanya nanti juga dia bisa tampil dan berkiprah di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya. Kita juga nanti berharap ini akan bisa menjadi puncak tertinggi ya. Karena kan sekarang sudah banyak nih sarana-sarana yang bisa mengekspos ya, internet sangat mudah sekarang ya. Iya, oke. Dan itu mudah-mudahan dapat sangat membantu ya kepada keberadaan dari grup musik Aira ini. Sehingga go nasional ya. Siapa tahu punya label nantinya ya. Punya label saya nih keikutan ya. Siap. Oke, baik rekan dengar sahabat inspirasi Tuntung Panang FM. Sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya. Saya terima kasih nih kepada Iwan Arya sang vokalis ya, kemudian sang drummer juga ya, rekan Doni. Iya, terus juga gitaris ya, Kang Dodok. Oke, sukses selalu ya, bersemangat selalu untuk membuat grup musik ini sebagai grup musik teratas ya di Kabupaten Tanah Laut tercinta dan sekitarnya, dan juga untuk mengakhiri ada statement closing. Iya, oke, silakan. Jadi saya pengen ngucapin terima kasih Bun sebenarnya sama LPPL Radio Tuntung Pandang. Karena kita sudah difasilitasi di sini untuk salah satunya untuk sarana promosi juga. Iya, siap. Jadi kita bisa terbantu lah dari sini gitu loh untuk gimana sih Aira ini kedepannya bisa lebih melebarkan sayap gitu. Betul. Jadi saya mau ngucapin terima kasih Bun. Itu aja sih. Iya, terima sama. Iya. Terima kasih kembali. Iya. Kedepannya juga mudah-mudahan kita akan lebih dapat bekerja sama dengan baik ya. Lebih ditingkatkan lagi. Ya, karena kemarin kita juga sudah ada saran pendapat dari Pak Wakil kemarinnya, kemudian juga Pak Sekda, nah yang utama juga Pak Bupati ya, untuk menampilkan adanya tampilan-tampilan ya terhadap seniman kita. Nah, mudah-mudahan nanti dapat direalisasi.